kita langsung saja nih ke tema kita hari ini, Ri. Bagaimana sih sebenarnya Maulid ala masyarakat Sasak? Dan sebelumnya pemirsa tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita juga mengundang salah seorang tokoh adat di Kabupaten Lombok Timur. Beliau adalah Halwira Bakti, dan saat ini sudah hadir di studio juga bersama dengan Pak Tuan Guru Haji Abdul Aziz ya. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Agak terlambat sedikit tadi tapi tetap segar Mi. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai Maulid ala masyarakat Sasak. Kalau tiang sependek pengetahuan tiang sih namanya masyarakat Sasak kalau lagi Maulid ada, kemudian kita tahu nasi mulut katanya. Kemudian mereka pakai nampan-nampan dulang-dulang, bahasanya kalau di masjid itu banyak sekali. Ada yang menganggap itu mubazir nih. Nah, itu terlalu banyak makanan, dan tidak habis, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Bagaimana tanggapannya dari masyarakat? Nah, adapun masalah kata mubazir dahulu ini saking jauh-jauhnya. Di kampung atau di desa ini, pertama kita lihat dari situ. Bisa dihitung. Kepala desa dulu cukup dengan dia memiliki kantong 4, kantong baju. Oh, di kampung ini, di kekeliangan ini segini jumlah. Karena kepala desa dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, lebih banyak itu. Segini banyak masyarakatnya. Ini di kampung ini segini banyak masyarakatnya. Jadi di situ saking sosial budayanya masih sangat kuat. Nah, jadi tujuannya yang kita lihat. Kalau tujuannya masyarakat Sasak sendiri hanya untuk kebersatuan. Hanya untuk mempersatukan. Hanya untuk mempersatukan ya? Iya, itu pada dasarnya. Semua perkumpulan dalam agama maupun organisasi kemasyarakatan yang dulu jarang ada dengan namanya organisasi, tidak mengenal itu. Mereka hanya berkelompok saja. Tapi mereka saling menghormati. Kita lihat sekarang sampai saat ini di Tanjung masih ada. Di sini orang Buddha, di sini Hindu, di sini Islam. Mereka tetap rukun, rukun, bersatu. Jadi setiap momentum keagamaan seperti perayaan Maulid itu mereka manfaatkan untuk persatuan ya. Hanya untuk mempersatukan. Kita ke Pak Tuan Guru nih kalau begitu. Bagaimana kemudian risalah Maulid Rasulullah yang 12 Rabiul Awal ya? Kita peringati. Bagaimana kemudian pemaknaannya secara Islam, konteks Islam? Di dalam Islam sebenarnya peringatan atau perayaan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlepas itu apakah dia bagian dari ritual agama ataupun sebatas tradisi adat istiadat, akan tetapi yang perlu dititik beratkan di sini bahwasanya berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu yang dianjurkan di dalam Islam. Karena tujuannya sangat-sangat sangat-sangat berharga, yaitu selamat dari api neraka. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita terus ke belakang, terus flashback ke belakang, ternyata ada yang juga mendahului kita, jauh mendahului kita dalam mengekspresikan kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah SAW, yaitu Abdul Uzza, paman dari Rasulullah SAW yang dijuluki dengan Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir Sayyidina Muhammad SAW, Abu Lahab dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa Abu Lahab saking bahagianya dengan lahir keponakannya ini, Sayyidina Muhammad SAW, ia kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Siti Thuwaibah, yang kemudian dipekerjakan untuk menyusui dan mengasuh Sayyidina Muhammad SAW. Atas kebahagiaan tersebut, para ulama kemudian dalam banyak karya ulama, antara lain kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang sangat terkenal dan pernah ke Lombok, pernah berjumpa dengan Al-Maghfurullah Syekh Zainuddin. Dalam kitab tersebut disebutkan dan juga banyak kitab lain bahwa dengan sebab bahagianya Abu Lahab tersebut, maka Abu Lahab diringankan siksaannya di api neraka setiap hari Senin. Dan hanya dengan bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Para ulama kemudian menyebutkan kalau saja Abu Lahab yang kafir, yang sudah dikutuk di dalam Al-Quran, tabat yada Abu Lahab wa tab, itu diringankan siksaannya di api neraka karena sempat berbahagia dengan lahirnya Rasulullah dengan memerdekakan budak, maka
Kenapa kita mau kalah? Iya, harusnya kita umat Islam jangan mau kalah. Baik. Harus kita tunjukkan kita harus lebih berbahagia, dan tentunya kita tidak hanya diringankan, mungkin bahkan terlepas bebas dari siksaan Itu api yang kita neraka. harapkan. Baik. Tapi Pak Tuan Guru, yang menarik dari ungkapan Mami tadi, bagaimana kemudian kalau maulid ini dipergunakan semangkanya untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana? Iya, itu salah satu tujuan mulia, karena memang Rasulullah SAW memang diutus untuk mempersatukan manusia, umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, dan tidak ada kata mubazir. Tidak ada kata mubazir sebab ada seorang ulama dari asal Yaman bernama Al-Habib Ali Al-Jifri. Pernah ditanya oleh seorang muslim ketika itu tentang alasan mubazir, karena alasan mubazir ini adalah dalih yang selalu digunakan oleh para penentang maulid dari kelompok-kelompok umat Islam lain. Bagaimana jawaban Habib Syekh Ali Al-Jifri saat itu? Beliau hanya memberikan contoh. Ketika anak kita atau salah seorang putri kita lulus ujian, lulus sekolah, apakah seorang ayah itu keberatan mengeluarkan jajan, makanan dan minuman untuk menyedekahkan kepada fakir miskin misalnya, atau tetangga-tetangga, membuat acara? Apakah dia merasa berat melakukan itu atas kesuksesan anaknya yang baru wisuda misalnya? Ketika dia merasa berat, berarti dia tidak cinta. Semakin cinta seorang ayah kepada anaknya, semakin tidak ada rasa berat. Baik. Keikhlasan itu yang di Sehingga tidak ada kata mubazir, itu yang ingin saya sampaikan. Tidak ada kata mubazir selagi itu tumbuh dari hati yang paling dalam, dari cinta dan ketulusan. Baik. cinta dan ketulusan, ikhlas, kemudian bersedekah, itu tidak ada kemubaziran di situ. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Mami dan juga Pak Tuan Guru. Wah, menarik sekali sebenarnya. Yang saya agak baru tahu itu ya juga, bahwa agak kaget ya, pertama kali yang senang atas kelahiran Rasulullah SAW. Iya, malah pamannya Abu Lahab ya, yang sudah ya, jelas-jelas ini kafir kan. iya. Tapi merayakan atau rasa bahagianya itu ditunjukkan dengan memerdekakan budak-budak. Nah, bagaimana kemudian yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini Ya, sendiri, masyarakat suku Sasaknya ini bagaimana? dalam merayakan atau kemudian mengapresiasi kelahiran Rasulullah SAW ini seperti apa sih sebenarnya? Kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita. Iya. Ini tadi ada kerajaan Selaparang sebelum dan sesudah Islam ya. Berarti Maulid Rasulullah ini setelah Islam, ya. Bagaimana kemudian awal-awal misalnya mungkin mereka merayakan dengan suka senang, mungkin dengan ada sejarahnya nasi Maulid sendiri, bagaimana? Ada filosofinya sendiri? Jadi nasi kuning itu sebetulnya ada di situ filosofi yang terkandung atau makna-makna tersendiri di situ. Ya, dalam ada memiliki filosofi. Karena ini datangnya dari sana. Kalau itu di situ nampak budayanya. Ketentuan dari sana itu nggak ada. Kan sudah kita mengatakan tadi. Maulid ini dilaksanakan sekian tahun setelah tidak adanya Rasulullah. Ya, dia mulai dari Irak. Yang mengadakan tempat kelahirannya Saddam Hussein. Dari situ dia mulai. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Menarik nih, Bapak Tuan Guru. Kalau kita lihat di sini ungkapan dari Mami, ini tentang bagaimana kemudian perayaan Maulid jauh sebelum masyarakat saat ini yang sudah lolo gue yang mana-mana. Nah, kalau sekarang gimana sih sebenarnya kalau menurut Bapak Tuan Guru perayaan yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat berbeda dengan adat yang dahulu kala? Sebagaimana saya tekankan tadi, secara esensial kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah SAW sudah terjadi sejak dahulu kala, sejak hari lahirnya beliau sendiri, kemudian dilanjutkan oleh beliau sendiri yang berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, kenapa engkau wahai Rasulullah berpuasa setiap Senin dan Kamis, beliau menjawab dengan spontan bahwa pada hari itu aku lahir. Berarti beliau sendiri berbahagia dan bersyukur atas kelahiran beliau sendiri, yang mana beliau adalah panutan kita semua dan suri tauladan kita. Kemudian saya teringat pada di era 600-an Hijriah, pada abad ke-6 Hijriah, ada seorang raja terkenal yang cukup populer bernama Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukaburi, seorang raja muslim yang ketika itu di kota Arbil
setiap bulan Rabiul Awal. Ini tertera dalam kitab-kitab sejarah, baik itu oleh sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Katsir dan lain-lain. Tak terkecuali dalam kitab Husnul Maqsid karangan Imam Jalaluddin Asyuti, seorang ulama yang tidak diragukan lagi. Dalam kitab-kitab tersebut diceritakan bahwa raja Muslim yang bernama Raja Muzaffar ini setiap bulan Rabiul Awal merayakan, ini pada abad 6 Hijriah, tahun 600-an Hijriah. Setiap bulan Rabiul Awal beliau menyedekahkan banyak hal, antara lain sebagai berikut: 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 30.000 piring kue, 100.000 hidangan atau dulang, 100.000 dulang hidangan makanan berat. Apakah di situ sampai di situ saja? Tidak. Ternyata beliau juga, Raja Muzaffar, pada bulan Rabiul Awal menyedekahkan atau menyumbangkan sekitar 100.000 dinar. 100.000 dinar uang untuk anggaran penyelenggaraan Maulid. Kemudian sekitar 300.000 dinar itu disumbangkan untuk Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Ratusan ribu dinar disumbangkan untuk anggaran penginapan tamu-tamu. Kemudian ratusan ribu dinar lagi disedekahkan untuk narapidana. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ternyata ada juga bahkan dahulu kala perayaan Maulid yang jauh lebih heboh dari yang pernah kita lihat pada zaman ini. Baik. Zaman 600-an Hijriah. Nah, para ulama kemudian setelah mengutip kisah tersebut atau riwayat tersebut, ternyata tidak ada yang mencela, semuanya memuji, mengagumi dan menyanjung Raja Muzaffar tersebut. Karena itu merupakan salah satu ekspresi bahagia dan cinta kepada Rasulullah SAW. Waktunya Maulid, waktunya kemudian bersedekah lebih banyak, waktunya menyumbang, waktunya bersukaria dengan kelahiran Rasulullah. Baik. Tapi kita lihat pada saat ini justru euforia atau kebahagiaan kita dalam merayakan hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW ini justru diartikan oleh masyarakat untuk berlomba-lomba mendapatkan pujian, mendapatkan seperti kata Mami tadi, kemudian bagus-bagusan bulangnya atau nampannya. Ya, itu mungkin lumrah ya. Karena di Ka'bah saja ketika musim haji, ketika ibadah haji dilaksanakan, itu ada juga yang mencuri. Ada juga bahkan yang pernah beberapa tahun lalu terjadi pembunuhan di Ka'bah. Di tengah-tengah tawaf ada pembunuhan, ada pencurian, ada juga mungkin yang lain seperti zina dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah lumrah, sesuatu yang lumrah. Ketika terjadi perkara yang negatif, itu tidak menandai bahwa hal tersebut atau upacara tersebut itu terlarang atau negatif. Baik, bisa digeneralisir ya. Bisa digeneralisir kalau nanti ada sesuatu yang mungkin kurang baik, kemudian acaranya sendiri dicap sebagai hal yang buruk. Belum tentu ya, Baik, itu kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita ingat juga nggak cuma di Lombok saja, tapi ada beberapa daerah lain yang kemudian merayakan Maulid Rasulullah dengan cara besar-besaran juga, dengan cara adat istiadat. Nanti kita akan membahas lebih jauh itu. Tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan bagaimana sih sebenarnya euforia dalam kebahagiaan kita dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat sekarang, Mi, bagaimana kondisi saat ini? Apakah saat ini kita memang sudah memaknainya seperti masyarakat pada awal kemunculan adat istiadat atau kebudayaan ini, atau seperti apa, Mi? Jadi kalau saja kita membandingkan hal-hal seperti yang dulu dengan sekarang, mungkin terlalu jauh, sangat-sangat jauh. Baik. Apa sebabnya? Ini tidak terlepas daripada erosi, gradasi, istilahnya itu. Baik. Itu terbawa oleh budaya-budaya luar. Baik. Kita disitulah yang kita sesali. Adat di Sasak itu bukan adat. Secara umum kita di Lombok ini ikut-ikutan tergerus oleh budaya. Karena apa? Sekarang di Lombok ini tidak pernah mengenal namanya makan sendiri, walaupun di rumahnya dulu. Padahal dalam agama kita disarankan untuk berjamaah. Baik.
oleh dengan keluarga, dengan ayah ibu, Begibung dong ceritanya. selalu bersama. Sekarang apalagi sama anak sendiri, sama orang anak sendiri saja kita tidak pernah makan sama-sama. Nah, saya mau tanya ke Bapak Tuan Guru nih, menanggapi ungkapan dari Mami tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Nah, kalau Pak Tuan Guru masih melihatnya nggak perayaan Maulid ini masih sesuai dengan Syariat Islam atau seperti apa? kemudian atau secara agama istiadat bagaimana? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mami tadi sebenarnya yang saya pahami secara fisik atau secara kasat mata tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi apa yang beliau maksud itu mungkin lebih ke cenderung ke niat, tujuan, dan itu berbicara soal kemerosatan itu wajar dalam segala hal, terutama dalam hal niat bahkan akhlak. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah pernah menegaskan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman pada saat aku ada, kemudian setelahku, kemudian setelahku, kemudian, dan kita ini sudah setelah. Iya, jadi apa yang disampaikan Mami tidak sudah relevan dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja meski demikian kita bisa mengatasinya, kita tetap melestarikan budaya atau perayaan Maulid tersebut. Namun mungkin nasihat Mami tadi juga sangat baik, bagaimana ditingkatkan peran para ulama maupun para umara pemerintah untuk mengikis hal-hal negatif yang lumrah tersebut agar perayaan bisa kembali indah seindah dulu. Kalau Pak Tuan Guru harapannya sendiri kepada masyarakat suku Sasak bagaimana kemudian merayakan Maulid? Silahkan rayakan sebesar-besarnya, namun harapan kita semua bagaimana perayaan tersebut benar-benar lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari sebuah rasa gembira yang tiada tara, yang mana rasa gembira tersebut semata-mata didasari cinta yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan cinta kepada beliau maka lahir kebahagiaan yang tulus. Dengan kebahagiaan yang tulus segala sesuatu yang dilakukan tidak berat dan benar-benar positif dan untuk ke arah yang lebih positif. Kita ingin sekali kemudian perayaan itu benar-benar merayakan secara bahagia, jangan sampai seperti kata Mami tadi keprihatinan. Iya, justru ini bukan merayakan tapi kita prihatin. Keprihatinan. Ya. Mudah-mudahan bisa. Nih, kalau kita lihat di sini, ini kan kita banyak merayakan dalam setiap masuk bulan Rabiul Awal di masjid-masjid nih, di beberapa desa-desa dan dusun-dusun kemudian merayakan terkait dengan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apakah kalau Mami melihat ini bukan sekedar seremonial yang kemudian dilangsungkan tanpa kemudian ada isi yang jelas atau pengetahuan selama ini bagi masyarakat suku Sasak, masyarakat? suku Sasak itu kemudian merayakan semua hanya seremonial mungkin betul-betul. Sedangkan inti dari makna dari perayaan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari setelah perayaan itu dilaksanakan kemudian menghilang. Pendapat Mami bagaimana? Nah, jadi intinya sekarang mari kita berangkat dari memperbaiki tiap-tiap kampung sendiri, tiap-tiap desa sendiri. Karena apa? Sekarang saya bulan mungkin kalau Tuan Guru lebih banyak undangannya. Saya anda saja kalau diundang bukan 1-2 tempat diundang. Betul. Baik. Nah di situ ada perbedaan apa yang kita lihat. Sekarang kita lihat di mana-mana mungkin betul sekali kelihatan hanya seperti seremonial saja. Karena kadang waktu juga yang tidak dipikirkan. Waktu di zaman ini masyarakat banyak yang kerja. Semua mereka sibuk. Kadang-kadang anaknya yang nganter. Dulang. Bukan dulang. Undangan. Yang saya prihatinkan pakai kantong kresek itu dia sudah di sini kami kantor masjid. Banyak tempat yang begitu. Tidak seperti dulu. Jarang-jarang ada seperti pakai nampan segala macam itu. Kalau enggak kita sering-sering pertontonan apa saja. Kalau sering-sering sama dengan lagu-lagu. Coba setiap malam, setiap hari di TV atau di rumah bunyikan orang berkasidah, nyair atau ngaji, mereka bisa. Tapi terkadang salah sekarang. Film justru mah
ayat mau Maulid Nabi, kita dengar lagu rock di masjid itu kan Baik, ini sangat bertentangan dan tidak sesuai ya. Subhanallah. Saya Oke. bilang, apa ini? Nah, kalau Berarti, Bapak Tuan Guru sendiri iya, nih, agar kembali kita ke esensi nilai Islam dan kemudian mungkin perayaan secara adat istiadat pun sebenarnya tidak ada yang bersimpangan dengan Tidak ada. agama Pak Tuan Guru. Karena dalam Islam sendiri itu tidak pernah mengikat ekspresi bahagia. Pada zaman Nabi pernah di suatu hari raya ada beberapa kelompok muda dari sebuah suku, kalau nggak salah suku Habsyi, ya dalam riwayat tersebut sedang berjoget-joget dan melompat-lompat di rumah kediaman Nabi. Nah, di situ salah seorang istri beliau bertanya, apakah seperti ini layak di rumah? Di rumah engkau, wahai Rasulullah, di rumah kita, di rumah seorang Nabi. Beliau ternyata menjawab dengan serta-merta, hakadha yafrahun, beginilah cara mereka berbahagia. baik. Artinya beliau tidak melarang dan tidak mengikat, asal benar-benar lahir dari hati dan asal yang dilakukan itu tidak sampai tidak merupakan sesuatu yang haram, tidak misalnya mabuk-mabukan atau apa, maka itu boleh-boleh saja, bahkan perlu dilestarikan. Baik. Jadi Kalau- esensinya ini Iya, seperti apa sih esensinya sebenarnya? menurut saya penutupnya sih kalau boleh saya ini rangkum dari sebenarnya Maulid Rasulullah itu dirayakan maupun baik itu secara sasak maupun dia secara adat istiadat lain, selama itu menggembirakan, kemudian dari jauh hati. dari hati keikhlasan. Kalau di Islam di sasak itu untuk persatuan dan kesatuan umat. Iya. Kalau mungkin di tempat lain dirayakan dengan bersedekah dan lain sebagainya seperti raja yang tadi, Iya. itu sebenarnya sah-sah saja. Bagaimana bukan begitu Pak? Betul, betul. Ya, pada intinya kita merayakan dan kita bergembira atas kelahiran Nabi Bergembira Muhammad atas Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setiap 12 Kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, di mana cinta kepada beliau itu adalah syarat sempurnanya iman kita. Karena dalam sebuah hadis, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai Rasulullah lebih dari ayah, anak dan anaknya dan semua orang. Baik, seperti lagu yang tadi itu ya, yang kemudian. Rindu Rasul ya. Iya. Oke. Baik, kita akhiri. Lagu itu. Gimana? Baik. Lagu itu kan bimbo orang dulu. Sekarang nyorak-nyorak buat lagu di jalan. Ini bang kameramen juga ngajak orang-orang nyanyi. Baik. Menarik sekali ya. Ini Tuan Guru bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini membahas terkait dengan perayaan Maulid ala masyarakat Sasak. Namun sayang kita dibatasi oleh waktu. Iya, iya. Oke. Dan kita harus Harus berpisah nih. berpisah. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Dan Mami Wirabuana. Mami Wirabakti, Wirabakti, maksud saya. tokoh adat Kabupaten Lombok Timur dan juga tokoh agama di Kabupaten Bumi Selaparang ini ya. Iya. Baik pemirsa, dialog mentari pagi kita akhiri. Iya. Pemirsa, Maulid ala masyarakat suku Sasak. Iya. Sebenarnya bagaimana kita kembali kepada bergembira dan cinta kepada Rasulullah melalui perayaan Maulid Nabi. Nabi ini sendiri. Baik, dan